Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mahasiswa Teknik Industri Universitas Brawijaya, Dian Pertiwi, dengan NIM 185060700111117 akan mempresentasikan mengenai implementasi pembelajaran daring mata kuliah metodologi penelitian, yaitu meresum jurnal. Di sini saya meresum jurnal dengan subpokok dampak pandemi COVID-19 terhadap sektor pariwisata Indonesia yang ditulis oleh Leonardo Kurnia Putra Nurza. Berikut ini merupakan biodata dosen pengampu dan mahasiswa, itu saya sendiri. Selanjutnya, pendahuluan. Seiring hadirnya coronavirus disease atau COVID-19, hampir semua sendi-sendi kehidupan di belahan dunia mengalami kelumpuhan. Tak terkecuali Indonesia, pembatasan sosial berskala besar merupakan salah satu langkah yang dipercaya dapat membantu masyarakat untuk menjaga kondisi diri untuk tidak tertular oleh COVID-19. Dan selain itu, seluruh pekerjaan pun dirumahkan akibat dari wabah virus ini. Tentu hal itu mengakibatkan adanya kemandekan dalam berbagai sektor, baik ekonomi, sosial, politik, dan pariwisata. Industri pariwisata merupakan salah satu yang turut mengalami kelumpuhan akibat adanya pandemi ini, yang mana seluruh destinasi wisata harus tutup sementara waktu yang tidak bisa diperkirakan. Demi mengantisipasi adanya penularan virus corona atau COVID-19 ini, oleh sebab itu, upaya untuk survive dan atau tetap menjaga asa untuk tetap bertahan di tengah situasi yang ada harus dilakukan. Berdasarkan paparan tersebut mengindikasikan bahwa keadaan industri pariwisata Indonesia belum stabil saat ini. Untuk itu, penulis mencoba melihat eksistensi pariwisata Indonesia di tengah pandemi COVID-19. Selanjutnya, metode penelitian. Di sini penulis menggunakan metode penelitiannya yaitu metode kepustakaan, di mana pendekatan kepustakaan ini dipilih untuk melihat persoalan industri pariwisata Indonesia di tengah pandemi COVID-19 dengan merujuk pada referensi dan atau kepustakaan yang telah ada. Dengan metode ini, data dikumpulkan dari berbagai sumber data yang ada, baik dari buku, jurnal, maupun artikel, dan juga berita. Hasil dan pembahasan. Kondisi sektor pariwisata pada masa pandemi COVID-19. Di sini dijabarkan dalam grafik yang ada di sini, dapat disimpulkan bahwa terlihat setiap tahunnya banyak sekali wisatawan yang datang ke Indonesia sebelum COVID-19. Namun setelah adanya virus corona atau COVID-19 ini, seluruh aktivitas dari sektor pariwisata mengalami penurunan. Selanjutnya, strategi sektor pariwisata Indonesia bangkit usai COVID-19. Menurut Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif atau Kemenparekraf, ada beberapa strategi yang sudah siap untuk dijalani. Antara lain, yang pertama, mempersiapkan berbagai infrastruktur dasar yang berkaitan dengan konektivitas di sejumlah destinasi super prioritas. Seperti di sini, contohnya mempersiapkan infrastruktur dari pembangunan jalan tol. Yang kedua, mendesain ulang strategi pariwisata di sejumlah destinasi wisata di Indonesia. Contohnya di sini mempromosikan kota-kota wisata menggunakan poster-poster yang ada atau mempublikasikannya dalam media sosial. Yang ketiga, mengadakan serta melakukan pelatihan bagi para pekerja di sektor pariwisata untuk nantinya. Contohnya di sini, para pekerja dalam bidang sektor pariwisata diberi pelatihan oleh pemerintah. Kesimpulannya dari hasil pembahasan tadi yaitu sektor pariwisata Indonesia sementara digoyahkan dengan adanya wabah COVID-19 yang mengakibatkan berbagai destinasi wisata harus mengambil langkah untuk menutup objek wisata untuk sementara. Namun di balik semuanya itu, sektor pariwisata Indonesia telah mengambil strategi untuk bagaimana cara mereka mengembalikan kondisi pariwisata untuk maju kembali bersaing. Jika hal tersebut dilakukan,
maka seluruh destinasi wisata yang telah direnovasi akan sangat terkenal luas di berbagai negara yang ada di dunia. Apalagi Indonesia merupakan negara yang memiliki sejuta potensi wisata. Hal tersebut pasti akan sangat terkenal. Terima kasih dan sekian presentasi yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.